Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Apakah hamil? Fernando membangunkan Yaya. Sayang, bangun, udah pagi. Fernando membangunkan Yaya dan mengelus pipi Yaya. Yaya bergumam manja dan mengeratkan pelukannya. Sayang, bangun, kamu kan harus kuliah, kata Fernando mengelus kepala Yaya dan menggoncang pelan tubuh Yaya di pelukannya. Yaya ngantuk, Pih, kata Yaya bersembunyi di pelukan hangat Fernando. Fernando mengecup kering Yaya, sepertinya istrinya masih sangat mengantuk. Fernando melihat jadwal kuliah di HP Yaya. Ternyata hari ini istrinya mempunyai makul pagi, sedangkan Yaya masih tak mau bangun. Fernando mengambil HP-nya dan menelpon pihak kampus untuk memintakan Yaya izin. Setelahnya Fernando kembali memeluk Yaya erat dan mengecup keringnya berulang-ulang. Fernando menatap wajah Yaya yang tengah tertidur di pelukannya. Dia membayangkan kalau dia punya anak pasti anaknya akan manis seperti Yaya. Seketika Fernando terkekeh sendiri membayangkan jika nanti anaknya senakal Yaya. Fernando terus tertawa sampai tubuhnya bergetar, membuat tidur Yaya terganggu. Bi, kenapa sih? Kata Yaya beratap suaminya sinis. Enggak apa-apa, kata Fernando santai. Terus kenapa ketawa sendiri? Gila ya, kata Yaya jahat. Terus kualat kamu, katain suami sendiri gila. Ya maaf Pi, habis Pi ketawa sendiri. Ya udah, sekarang Pi harus bangun karena Pi mau ke kantor, kata Fernando mencoba melepaskan tangan Yaya yang membelit perutnya. Gak boleh, kata Yaya posesif dan mengeratkan pelukannya. Dia mengambil HP Fernando dan mengetik sesuatu tanpa bisa Fernando lihat. Kamu ngapain? Kata Fernando lembut. Ini, kata Yaya memberikan HP Fernando lalu tersenyum manis dan kembali tertidur di pelukan hangat Fernando. Fernando geleng-geleng kepala. Ternyata istrinya itu mengirim SMS kepada sekretarisnya bahwa dia akan berangkat siang hari ini. Kenapa Pi gak boleh berangkat pagi sayang? Kata Fernando mengelus kepala Yaya. Temenin Yaya tidur Pi, lagian kan masih pagi, baru juga jam 6:30, kata Yaya memohon sambil meratap Fernando. Iya sayang, Pi bakalan temenin kamu, kata Fernando lembut dan tersenyum. Bangunin Yaya jam 7:30 ya Pi, karena Yaya harus kuliah. Fernando mengangguk. Jam 10 baru Yaya bangun. Yaya melotot saat melihat jam. Pi, kata Yaya menggoyangkan pelan lengan Fernando. Kenapa sayang? Kata Fernando membuka matanya dan menatap Yaya. Pi, kok gak bangunin Yaya? Pi gak tega bangunin kamu sayang. Kamu tidurnya polos banget, kata Fernando mengelus kepala Yaya. Tapi Yaya bolos kuliah jadinya Pi, kata Yaya bersandar di dada Fernando. Enggak sayang, Pi udah mintain kamu izin. Yaya tersenyum sedang dan mengecup pipi Fernando lembut. Sekarang kita mandi, oke? Pi mandi duluan aja, Yaya mau bersih-bersih dulu, kata Yaya memakai kimononya. Iya sayang. Fernando sudah selesai ganti baju, dan dia hanya tinggal merapikan kancing lengan kemejanya. Pi, kata Yaya memeluk Fernando dan bersandar mesra di punggung suaminya. Kenapa? Kata Fernando yang sedang memakai parfumnya. Pi, cepat pulang ya, kata Yaya begitu posesif membuat Fernando mengernyit. Kenapa istrinya jadi posesif sekali sekarang? Pi bakalan pulang jam 3 sore sayang, kata Fernando lembut dan memegang dagu Yaya. Aneh, kenapa wajah istrinya berubah sendu sekarang? Kamu kenapa? Kok sedih? Yaya memeluk Fernando erat dan tiba-tiba terisak di pelukan hangat Fernando. Entahlah, perasaannya begitu sedih saat suaminya akan pergi bekerja. Kok nangis? Kamu kenapa? Kata Fernando menghapus air mata Yaya. Aneh sekali, kenapa perasaan istrinya jadi begitu sensitif sekarang? Yaya mau ikut sama Pi, kata Yaya memohon. Ya udah, kalau kamu mau ikut ganti baju sekarang, kenapa nangis sih? Kata Fernando lembut. Yaya menghapus air matanya dengan kasar dan meratap Fernando kesal. Pi ngajak Yaya,
Ya udah, Yaya nggak bakalan ikut sama Pi. Kata Yaya begitu sensi dan tiba-tiba menangis kembali membuat Ferrado terdiam. Yaya melangkah pergi meninggalkan ruang ganti. Sayang, bukan gitu maksud Pi. Kamu salah paham sayang. Kata Ferrado lembut sambil memeluk Yaya. Kenapa istrinya begitu sensitif sekali sekarang? Yaya menghempas kasar tangan Ferrado dan berlari menuju ranjang dan menutup semua tubuhnya dengan selimut. Dia sangat sedih dengan sikap suaminya. Hei, bukan gitu maksud Pi sayang, kata Ferrado memegang selimut Yaya dan melemparnya ke lantai. Sekarang Yaya tidur telentang di ranjang dan masih menangis. Pi pergi aja, gak usah peduliin Yaya, kata Yaya terus terisak. Ferrado memegang kedua tangan Yaya dan mencium Yaya lembut sambil duduk di tepi ranjang. Sesaat kemudian Yaya langsung diam tapi isakannya masih terdengar. Kamu kenapa sayang? Kata Ferrado lembut, membelai dan mengecup kepala Yaya. Yaya sedih, Pi sekarang udah gak sayang sama Yaya, kata Yaya menatap Ferrado seduh. Siapa bilang, Pi gak sayang, Pi itu sayang banget sama Yaya, kata Ferrado mengecup kiri Yaya dengan penuh kasih sayang. Benarkah? Kata Yaya berbinar-binar dan tiba-tiba senang, hilang sudah tangisnya. Iya, kata Ferrado membantu Yaya bangun dan kembali membawa Yaya menuju ruang ganti. Sekarang kamu ganti baju kalau mau ikut sama Pi, kata Ferrado lembut dan membuka lemari baju. Ferrado memilihkan Yaya setelan berwarna pink. Gak mau, Yaya mau pakai ini, kata Yaya menolak dan mengambil baju casual, yaitu rok pendek berbahan levis dan baju kaos Tosca dengan balutan brokat di lengannya. Dia merasa jika memakai baju setelan kayak yang diambilkan Ferrado, dia tambah jelek. Enggak, gak boleh, kata Ferrado menolak tegas. Melihat baju yang diambil Yaya begitu minim dan seksi. Bisa keluar tuh mata orang melihat Yaya memakai baju seperti itu. Apalagi dia kan begitu bohai bodinya. Udah kayak gitar Spanyol dan satu lagi. Ferrado tak suka jika miliknya dilihat orang lain. Iya, bagi Ferrado, Yaya adalah miliknya. Dan jika sudah menjadi miliknya, orang lain tak boleh melihat apalagi menyentuhnya. Boleh ya, Pi, kata Yaya tersenyum sangat manis, membuat Ferrado meleleh. Dan dia mengganti bajunya langsung di depan Ferrado tanpa malu dan takut, membuat Ferrado melotot dibuatnya. Melihat Yaya yang hanya memakai dalamnya. Apakah kau mau memancingku, hah? Kata Ferrado menatap Yaya dari atas sampai ke bawah. Namun Yaya cuek dan terus memakai pakaiannya. Dan saat dia selesai berpakaian, Yaya mencium dan bergelayut manja di leher Ferrado. Lalu menatap Ferrado dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Presdir kok, diam aja sih? Sosor dong, kata Yaya tersenyum centil. Ferrado geleng-geleng kepala, kenapa sekarang istrinya berubah menjadi centil? Padahal baru beberapa menit yang lalu dia menangis terisak-isak, tanpa alasan yang jelas. Ferrado menuruti keinginan istri nakalnya. Dia memegang pinggang Yaya dan akan mencium Yaya. Tapi, berangkat yuk Pi, antar telat, kata Yaya santai dan menggenggam tangan Ferrado, lalu berjalan keluar, membuat Ferrado geram dibuatnya. Saat Yaya akan mencapai gagang pintu, Ferrado menarik Yaya ke pojok dekat pintu, dan bibir Yaya dengan begitu posesif. Yaya tidak menolak, tapi dia mengelus dada Ferrado dengan begitu sensual. Bahkan dia membuat Ferrado berhenti menciumnya dan memejamkan matanya, menikmati sentuhan Yaya. Kemudian, lari, kata Yaya berlari keluar dan tawanya sudah memenuhi seisi apartemen. Gadis nakal itu, kata Ferrado begitu geram. Dia heran dengan sikap istrinya sekarang. Sewaktu-waktu dia jadi begitu sensitif, lalu berubah centil dan sekarang berubah nakal. Dan kenakalannya sudah di atas rata-rata dari biasanya, entah apalagi yang akan dilakukan sehabis ini. Yaya sampai terlebih dahulu di lobi apartemen. Ferrado mengedarkan pandangannya, kemana lagi istri nakalnya itu pergi? Tadi sebelum sampai di lobi apartemen, dia masih melihat istrinya. Tapi begitu dia sampai, istrinya sudah tidak ada. Pandangan Ferrado menyapu seluruh sudut dan saat dia melihat istrinya, dia melotot. Kenapa istrinya jadi begitu nakal sekarang? Bahkan nakalnya sudah melampaui batas. Bagaimana tidak? Ferrado melihat istrinya sedang mengikat tali sepatu. Kedua orang yang tengah berpacaran tanpa mereka sadari. Karena sepertinya pasangan itu begitu terbuai dengan tatapan masing-masing.
Pasangan itu tengah duduk di kursi taman sambil saling pandang dan terus tersenyum sambil beratap satu sama lain seolah dunia hanya milik mereka. Saat selesai mengikat, "Maling," kata Yaya berteriak keras membuat pasangan itu kaget. "Mana?" kata mereka bersamaan. "Sana," kata Yaya menuju ke depan, dan saat mereka hendak berlari, mereka berdua terjatuh dan saling menghimpit. Yaya tertawa terbahak-bahak, membuat orang di sekitarnya tertawa melihat aksi gadis nakal itu. Kedua pasangan itu begitu geram melihat kelakuan gadis nakal itu dan hendak mengejar Yaya. "Lari," kata Yaya berlari kencang, sedangkan pasangan tadi malah kembali terjatuh karena lupa bahwa tali sepatu mereka masih terikat. Sesampai di lobi kantor, Fernando membuka pintu mobil sportnya untuk Yaya. Saat Yaya keluar, mata karyawan pada melotot. Melihat Yaya, dia begitu seksi dan menggoda membuat Fernando begitu geram dan tak suka. "Puas," kata Fernando kesal dan membuka jasnya, lalu mengikatnya di pinggang Yaya, sehingga bodi Yaya yang seksi tertutup. Yaya cuma senyum-senyum begitu manis melihat suaminya yang begitu marah. Dia mengalungkan tangannya di leher Fernando, dan berjinjit lalu mengecup pipi Fernando di depan umum. "Jangan marah lagi ya, Pi," kata Yaya manja. Fernando memalingkan wajahnya yang memerah karena ulah istri nakalnya itu. Dia selalu saja bisa membuat Fernando tidak marah padanya. "Ayo," kata Fernando memegang pinggang Yaya dan berjalan bergandengan masuk kantor. Walaupun Fernando sudah menutup bodi Yaya dengan jasnya, tetap saja para karyawannya menatap istrinya seperti singa kelaparan, membuat Fernando jadi tambah geram. Belum lagi istrinya yang tersenyum centil pada mereka, membuat Fernando merasakan panas di ruangan berpendingin. Entah Yaya yang sedang mengujinya atau Tuhan yang sedang menghukumnya, karena dulu dia adalah seorang playboy yang suka merayu banyak wanita dan sekarang istrinya tak hanya nakal, tapi tiba-tiba berubah menjadi centil dan suka menggoda laki-laki lain. Sebenarnya secara naluriah Fernando dapat merasakan perubahan sikap istrinya yang begitu drastis. Apakah istrinya sedang hamil? Fernando bertanya-tanya di dalam hatinya, tapi dia begitu berharap agar istrinya benar-benar hamil. Namun Fernando membayangkan seperti apa jadinya anak mereka nanti, yaitu perpaduan antara Yaya yang nakal serta jahil dan Fernando yang playboy. Apakah anaknya akan menjadi komplit, yaitu jahil, nakal, dan jika anaknya laki-laki akan menjadi playboy seperti dia? Atau kalau perempuan akan menjadi centil? Fernando bergidik ngeri membayangkan anaknya nanti. Tapi apapun itu, dia sangat menanti kehadiran anak mereka nantinya. Dan jika anaknya jadi seperti Yaya, bisa-bisa Fernando naik darah tiap hari. Istrinya begitu nakal, dan akan ditambah lagi dengan anaknya. Fernando sudah membayangkan hidupnya yang akan penuh dengan warna-warni. Sesampai ruangan Fernando, Yaya duduk bersandar di dada Fernando. "Apakah Yaya gak bakalan biarin Pi kerja?" kata Fernando lembut dan mengelus kepala istrinya yang begitu manja akhir-akhir ini. "Pi, Yaya mau jajan yang banyak banget," kata Yaya berkata sembari menghayal. "Mau beli apa sayang?" kata Fernando gemas dan mengacak rambut Yaya. Beli snack yang banyak, Pi," kata Yaya mengalungkan tangannya di leher Fernando. "Emang muat di perut sekecil ini?" kata Fernando mengelus perut rata Yaya. "Muat kok, asal jangan nelan sama bungkus-bungkusnya," kata Yaya serius, membuat Fernando terkekeh. "Emang kamu sanggup menelan bungkusnya apa?" kata Fernando memelas. "Jangankan nelan bungkus makanan, nelan Pi aja Yaya sanggup," kata Yaya menggoda Fernando. Lagi-lagi wajah Fernando dibuat memerah karena kata-kata istri nakalnya. "Pi, kasih duit dong, masa bawa istri gak dikasih jajan?" kata Yaya memelas. "Gak ada duit," kata Fernando cuek dan membuka laptopnya. "Ih, dasar suami pelit, minta duit aja gak dikasih, padahal kan duitnya banyak, entar dicuri maling baru tahu rasa," kata Yaya terus mengomel membuat Fernando tertawa keras. "Jadi, Yaya doain Pi kemalingan gitu?" kata Fernando masih tertawa. "Ya enggak," kata Yaya mengabsen satu persatu kancing kemeja Fernando. "Terus tadi itu apa namanya kalau bukan doain?" kata Fernando mengecup pipi Yaya gemas. Akhirnya Fernando mengeluarkan dompetnya dan memberikan 500 perak untuk Yaya sambil terus terkekeh. "Nih, cukup-cukupin buat 1 bulan." Yaya memegang uang itu. "Benar-benar kejam," kata Yaya begitu sedih dan memelas, membuat tawa Fernando memenuhi seisi ruangan, saking kerasnya tawa dia. Untung baru jadi istri Pi 1 bulan, kalau udah 1 tahun bisa-bisa Yaya kerempeng.
dan setelah itu mati karena nggak makan, kata Yaya menatap Ferrado sinis. Iya deh, ditambahin, kata Ferrado menambahkan dengan uang kertas 5 ribuan, membuat Yaya melotot. Entah kenapa sekarang Ferrado benar-benar suka bermain-main dengan istrinya, membuat dia begitu bahagia. Dasar, merek aja yang kaya, tapi orangnya miskin, kata Yaya menekankan setiap kata-kata dengan begitu kejam. Lagi-lagi Ferrado tertawa keras melihat ekspresi istrinya. Bih, Yaya serius, kata Yaya yang sudah kesal dan menendang-nendang pelan meja kerja Ferrado. Iya, kata Ferrado memberikan Yaya 10 lembar uang 100-an. Yaya butuhnya cuma 2 lembar doang, Pi, kata Yaya mengembalikan uang Ferrado dan hanya mengambil 200 saja. Setelahnya dia mengucup pipi Ferrado lalu berjalan keluar ruangan meninggalkan Ferrado yang masih terus tertawa. Di kantin Yaya membeli begitu banyak snack dan minuman, lalu kembali lagi ke ruangan Ferrado. Bersambung.